Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang kencang. Kayaknya kencengan 3 minggu yang lalu ketika ada artis Assalamualaikum lebih kencang. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal hatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Hadaratul kiram, para alim, para ulama, para bini sepuh, para hujjat, wabil khusus yang punya wilayah, yang punya lingkungan, Bapak RT kita, suaranya bagus, orangnya ganteng, wah, Masya Allah, luar biasa. Bapak Mujibuddin, RW kita luar biasa. Bapak Banu Yoga Suara, guru kita yang selalu istiqomah mengajarkan anak-anak kita belajar ngaji, Pak Syarif dan Ibu Susan. Semoganya semua yang saya sebutkan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kira-kira berapa jam? Kalau yang nyanyi artis, lanjut kan gitu. Apalagi di sawer, aduh, saya mah cuma denger aja. Malam Jumat, saya nggak pakai malam Jumat. Malam Minggu. Baik, mari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita pandai menjadi manusia bersyukur kepada Allah. Apa yang kita syukuri? Kesempatan hidup di muka buminya Allah. Sebelum jasad kita benar-benar dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sebelum benar-benar amal ibadah dipertanggungjawabkan kepada Allah, maka jadilah kita manusia yang pandai bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur yang benar? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita semua memperingati Maulid Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia agung, manusia sempurna, nanti yang akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya butuh 30 menit ya. Kalau ibu puas, insya Allah saya cukup lemas. Ada sebuah ayat firman Allah yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini menerangkan, menjelaskan kepada kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ketika Allah memerintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, Allah tidak berpuasa. Tapi ketika Allah memerintahkan kita bersolawat, Allah terlebih dahulu bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya bersolawat adalah sesuatu amalan yang sangat amat mulia di hadapan Allah. Kalau kita lihat sebuah ayat qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laulaka ya Muhammad ma sana'tu hadhil kainat." Halo Ibu, masih dengar Ibu? Oke, alhamdulillah. Saya ingat Bu, ini malam Jumat. Malam Minggu. Hah? Malam Minggu ya? Ya. Oke. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Allah di dalam ayat qudsi, "Laulaka ya Muhammad ma sana'tu hadhil kainat." Kalau bukan karena engkau Muhammad, nih di garis bawah ini, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya. Tuh bayangin tuh. Maka Nabi yang kita peringati malam ini, kelahirannya ada untuk kita jadiin contoh. Mungkin di sini ada yang jadi satpam, jadi polisi, jadi TNI. Rasul itu lebih daripada itu. Pemimpin perang paling depan. Mungkin di sini ada seorang guru, Rasul lebih daripada guru. Agamanya menyebar ke seluruh antero alam. Kalau di sini ada seorang ayah menjadi kepala rumah tangga, Rasul bukan cuma satu istrinya. Istrinya Rasul banyak, tapi semuanya sukses dibedah oleh Rasul menjadi istri-istri yang solehah. Keturunannya juga semua solehah. Tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasul basyarun walakin laisa kal bashar. Nabi Muhammad itu manusia seperti kita, tapi tidak sembarang manusia. Contoh, kita kalau jalan pakai apa Bu? Pakai kaki. Nabi Muhammad sama, ketika jalan pakai kaki. Tapi ketika baginda Rasul berjalan, bumi menghampiri Rasul seperti naik eskalator. Rasul selalu dilindungi dari matahari. Tuh, baginda Rasul. Rasul sama seperti kita manusia berludah, tapi ludah Rasulullah tidak sembarang ludah. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di bawah sur, ketika dikejar oleh orang kafir, Abu Bakar disekat kalajengking Bu. Tangannya bengkak, sakitnya luar biasa. Kenapa? Kalajengking Arab gede-gede Bu. Emang kalajengking Indonesia kecil-kecil. Ya Mas Ari ya, kalajengking Arab gede-gede, besar-besar. Abu Bakar nangis, sakit. Tuh, Rasul kasih ludah tuh, tangannya Abu Bakar sembuh. Coba besok Pak RT, ada yang kejepit pintu Pak RT, ingat kalah jengking Pak RT ngeluarin ludah. Pak RT ngeluarin ludah, cemburu tuh istrinya. Lanjut.
Nabi Muhammad basyarun walakin laisa kal basyar. Apalagi contohnya? Nabi Muhammad berkeringat. Ibu pernah berkeringat enggak? Pernah. Apalagi bapak-bapak yang bekerja. Lewat pulang tengah hari demi istri demi anak pulang berkeringat. Kira-kira keringatnya bau apa harum, Bu? Wanginya bau harum, Bu? Bau. Apalagi nggak pakai deodoran. Lupa mandi lagi. Panas keluar keringat aspak, Bu. Rasul pulang berdakwah, pulang dari perang, keringatnya ngucur, dielap oleh Aisyah, habis dielap dicium keringatnya karena baunya melebihi baunya minyak wangi, Bu. Coba bayangin. Ini Rasulullah manusia agung, manusia mulia. Basyarun walakin laisa kal basyar. Nah, Nabi Muhammad yang kita peringati ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, teramat cinta kepada kita, teramat sayang kepada kita. Nih saya kasih contoh nih, biar ibu cinta kepada Nabi Muhammad, cintanya bukan suami doang. Ya, ibu cinta sama suami karena ibu nggak tahu apa yang dilakukan suami. Beneran, Bu? Kalau tahu aja Allah buka aib kita yang laki-laki, miring tidurnya, Bu. Miring tidurnya. Kenapa Bunda kok miring? Aku tahu apa yang kau lakukan tadi siang. Maka cinta yang sebenarnya cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dengerin, Bu. Begitu cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah memberikan tahu bahwa umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat, sudah habis waktunya di dunia, Jibril datang kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, ya Jibril, aku diperintahkan oleh Allah. Ada apa Jibril? Memberitahu umurmu sebentar lagi berakhir di dunia. Tapi ada tawaran dari Allah, mau diperpanjang apa cukup? Rasulullah bertanya, cukup Jibril. Tapi pertanyaannya adalah, keutamaan apa yang Allah berikan kepada saya? Imbalan apa yang Allah berikan kepada saya? Bonus apa yang Allah berikan kepada saya? Saya telah berdakwah menyampaikan risalah dari Allah. Dalam ayat kursi Allah menjawab apa yang dipertanyakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inni haramtul jannata disairil anbiya qabla an tadkhul Muhammad. Nih, Bu, aku haramkan surga dimasuki oleh para nabi-nabi terdahulu sebelum engkau Muhammad masuk terlebih dahulu. Nabi Muhammad tak senyum. Nabi Muhammad nanya, bagaimana dengan umatku wahai Jibril? Allah berfirman lagi di dalam ayat kursi, wa haramtul jannah disairil umam qabla an tadkhula ummata Rasulillah sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kata Allah, kata Jibril kepada Nabi Muhammad, Allah akan mengharamkan surga dimasuki umat-umat Nabi terdahulu sebelum umatmu wahai Rasul masuk terlebih dahulu ke dalam surganya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh. Ada yang nangis. Coba aku pun di sini baca sholawat nggak akan nangis. Tuh. Tuh. Nasinya dimakan kucing. Kok ditaruh di situ? Astagfirullah. Sultan aja. Ya lanjut. Lanjut, Ustaz. Rasul ketika akan meninggal, yang dipikirin bukan istrinya, bukan anaknya. Ummati, ummati, umatku, umatku, salim ummati ya Rabb. Selamatkan umatku, hai Allah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lain dengan kita, lain dengan warga Bompis. Kalau meninggal dikumpulin tuh anaknya, Haji kumpul lagi, ya. Haji, Samsul, Asep kumpul, iya. Anaknya nggak tahu ngaji, anaknya nggak tahu nggak. Sementara bapaknya mau sakaratul maut, apa kata anaknya? Nyebut pak, nyebut. Bapaknya bilang, nyebut apa, nyebut. Ya nyebut, udah saya nyebut. Tuh. Anak yang satunya sibuk, ambil HP, lalu disetel surat Yasin. Nih Kong, nih bapak dengerin, ada orang yang baca Yasin di HP. Tuh. Anaknya nggak bisa baca ya, Engkongnya ngomong sama anaknya, bapaknya ngomong sama anaknya, Ji, itu di sebelah rumah ada besi yang dijual. Kenapa Bu? Kenapa Bapak? Itu besi rel kereta. Kalau dijual nggak jalan lagi tuh kereta. Tuh. Haji udah senyum aja. Mau dikasih besi panjang, tahu-taunya jangan suruh jual karena punya rel kereta. Haji kurang ajar emang Haji. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu sayangnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mau sakaratul maut, yang diingat bukan anak, bukan istri, tapi umatnya. Siapa itu? Kita. Coba lihat, ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat nih Bu, ada cerita, Bapak ada cerita. Nabi berkata kepada para sahabat, ana mustaqul li ihwani, aku rindu pada saudara-saudaraku. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lain. Ada yang bertanya, lastu ya Rasul, bukan kami yang kamu rindukan ya Rasul? Bukan. Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Siapa saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Umatku di akhir zaman. Dia selalu mengingat Rasulullah, padahal tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Pernah bertemu kita Bu? Enggak. Saudaraku yang beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Allah padahal belum pernah bercakap denganku, berteman denganku, bertemu denganku, tapi mereka beriman apa yang aku bawa ke alam dunia ini. Ternyata kita yang dirindukan oleh Rasulullah. Orang kalau rindu biasanya ngapain Bu? Orang kalau rindu biasanya selalu mengingat. Coba lihat anak-anak muda nih, tanya nih ibu-ibu kalian. Ibu-ibu kalian dulu, ya, seusia saya 40, 50, 60 ke atas, pacarannya nggak kayak sekarang. Kalau mereka dulu sayang-sayangan, cinta-cintaan, paling hebat apa? Kirim surat. Tuh. Kirim suratnya dikasih parfum, cium, ada yang nganterin tuh, nggak mau bertemu, pacarannya begitu. Nah kalau sekarang kan langsung ketemu, bonceng, pergi, nggak tahu udah pergi kemana, baru 5 bulan udah lahiran,
Tetangga saya puluhan tahun gak lahir-lahir. Tetangga saya puluhan tahun nikah resmi nggak lahir-lahir. Ada baru nikah 5 bulan 6 bulan tahu-tahu brojol. Tahu-tahu lahir orang sono. Orang jauh. Orang jauh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saya ingin kembali nanti ini Bu, ini yang saya ingin penting saya sampaikan. Nanti kalau sudah bumi ini rata, tahu rata Bu? Kalau ada gempa itu nggak seberapa Bu. Nanti kalau malaikat Israfil meniup trompet, kalau kita di manusia niup trompet paling ke dan ibu doang. Tapi kalau nanti malaikat Israfil niup trompet yang pertama, bayangin begitu dahsyatnya pada waktu itu, langit dan semua bintang meteor itu akan jatuh ke bawah, ke bumi. Sementara bumi akan memuntahkan apa yang ada di dalam perut bumi. Gunung-gunung meletus, gunung Krakatau, gunung apa lagi yang tinggi? Gunung Sahari. Ada gunung Sahari, gunung Sahari, gunung Krakatau meledak. Apalagi gunung Sahari mah di situ. Gunung Kembar ledak. Ada tuh gunung kembar di Jawa Timur, cuma kurang terkenal. Gunung Kawi. Nah, setelah semuanya rata Bu, semua rata. Setelah itu malaikat Israfil juga akan meninggal. Tanah sudah rata, semuanya sudah rata. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, limanil mulkul yaum, kata Allah. Limanil mulkul yaum, orang pompis. Limanil mulkul yaum, siapa sekarang yang mau mengaku-ngaku Tuhan? Fir'aun, dulu kau mengaku Tuhan, mana kamu sekarang? Gak ada Bu yang nyaut. Semuanya rata dengan maka seketika itu Allah bikin panitia. Panitia apa? Panitia antara mana orang yang akan masuk ke neraka, mana yang akan masuk ke surga. Pertama, ini kayak begini panitianya nih. Ada ceramah, ada makanan, ada panitia, ada ketua, ada bagian nyari uang, ketok-ketok pintu, assalamualaikum.